Saya di awal itu saya kira itu di dunia kampus sekejam apa ya, kayak kejam banget orang gengsi-gengsian, masalah tugas, orang Orang-orang kantor. Itulah kenapa AN identik dengan banyaknya cewek-cewek cantik dan pokoknya banyak orang-orang menarik di dalam jurusan itu. Jadi bukan Nah, cuma Gambarkan dalam 2 kalimat saja, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu Iya. adalah hal yang paling Betul. selesaikan apa yang telah kalian mulai. Dan ikhlas dalam Ikhlas melakukan hal tersebut supaya dampaknya juga bagus. bermanfaat. kan. Audio Jungle. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Himatik. Ngoding bikin stres, podcast bikin refresh. Perkenalkan, nama saya Indana Faiza Jinan Ulya, akrab disapa Indana sebagai host pada podcast Himatik kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas suatu hal yang akan sangat relate dengan seluruh kehidupan mahasiswa di setiap jurusan, yakni realita kehidupan kuliah di setiap jurusan. Seperti yang kita ketahui di media sosial, kehidupan mahasiswa itu terlihat seru, produktif, banyak pencapaian, tapi realitanya kita juga tidak jauh dari stres tugas, deadline, bahkan kita pernah masuk fase capek dan overthinking, teman-teman. Nah, hari ini sudah hadir beberapa narasumber yang keren kita yang berasal dari jurusan berbeda dan juga aktif sebagai pengurus organisasi mahasiswa. Jadi, kita akan dengar perspektif mereka sebagai mahasiswa sekaligus pengurus dari sebuah organisasi. Nah, halo Kak, terima kasih sudah datang di podcast Himatik kali ini. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan jurusannya? Mungkin dari kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Asila, akrab dipanggil Fadil. Saya dari jurusan, biasa sih orangnya sebut itu TIK, Teknik Informatika dan Komputer. Lebih tepatnya nama himpunannya itu yang ada di jurusan saya, Himatik, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer. Oke, baik. Kalau kita Kak? Perkenalkan, nama saya Syam Yusuf Pranata yang akrab dipanggil Yusuf, yang berasal dari jurusan Administrasi Niaga, sekaligus sebagai pengurus dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga. Oke, keren sekali teman-teman, kita kedatangan dari jurusan TIK sama jurusan AN dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kalau kehidupan mahasiswa di jurusan kalian berdua harus digambarkan dalam 3 kata, kira-kira apa tuh? Mungkin bisa dari Yusuf. Kalau dari 3 kata ya, mungkin yang pertama itu fleksibel. Terus yang kedua santai, yang ketiga itu rapi. Kan administrasi nih teman-teman. Kalau kita Kak? Iya, kalau 3 kata ya. Kalau di jurusan saya itu, ini menurut saya, yang pertama pastinya ngoding. Ngoding toh. Yang kedua, logika. Yang ketiga, ini kayaknya semua mahasiswa relate deh, kafein. Kita tahu nih kafein, ini kita butuh kopi. Teman-teman untuk begadang. Betul sekali. Oke, menarik banget ya. Ngomong-ngomong teman-teman soal jurusan, sebelum masuk kuliah pasti kalian punya bayangan tertentu tentang dunia perkuliahan. Nah, setelah dijalani, ternyata sesuai ekspektasi tidak? Atau malah realitanya yang jauh berbeda? Mungkin dari Kak Fadil. Ya, kalau realitas sebelum masuk kampus, realitas saya di awal itu saya kira itu di dunia kampus sekejam apa ya, kayak kejam banget orang gengsi-gengsian, masalah tugas, orang tidak mau berbagi kalau masalah, maksudnya orang itu optimis nilainya masing-masing tuh, terus pesimis dengan nilai. Ternyata realita yang ada di kampus, realita yang ada di dunia perkuliahan itu sangat seru sekali. Kita bisa melihat betul-betul yang mana dibilang teman, apalagi anak perantau, saling berbagi, saling menutupi. Intinya keren sebagai mahasiswa. Ya, saling butuh. Iya, betul sekali. Jadi tidak buruk-buruk amat. Tidak. Oke, dari Kak Yusuf. Mungkin tadi sempat disinggung soal itu cara bersosialnya kalau di dunia kampus.
Tapi kalau saya, ekspektasi saya sebelum masuk kampus itu terkhusus jurusan AN, ekspektasi saya itu mungkin akan lebih berfokus ke bisnis saja. Apalagi prodi saya itu administrasi bisnis. Saya kira penetrasinya bakal betul-betul fokus ke membangun suatu bisnis. Ternyata realita yang ada di lapangan justru malah membuat itu agak sedikit membagi-bagi fokusnya. Bukan hanya sekedar bisnis, kita berfokus ke 4 kiblat lah. Istilahnya itu di AIN itu ada 4 kiblat. Yang pertama itu kita administrasi, yang kedua itu manajemen, yang ketiga itu komputer, terus yang terakhir itu bahasa. Nah ini yang agak susah untuk dibagi, untuk difokuskan. Itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya yang di awal, yang dimana fokusnya itu adalah mengarah ke bisnis. Jadi banyak hal yang dipelajari di walaupun jurusannya disebutkan administrasi di. Betul sekali. Bahkan tadi saya dengar komputer juga di. Ya. Keren. Oke, selanjutnya kayaknya hampir semua mahasiswa itu pernah merasakan fase ternyata tidak semudah itu ya. Kalau di jurusan kalian masing-masing, hal yang paling sering bikin stres biasanya apa itu? Apakah tugas, praktikum, deadline, atau mungkin dosennya? Kita mungkin kembali ke 3 kata yang saya sebutkan, menggambarkan jurusan saya. Ada poin santai yang saya sampaikan. Itu kalau kita berbicara soal tugas dan atau praktikum dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak terlalu yang betul-betul bikin stres. Justru yang gas ini ada beberapa dosen yang saya rasa agak banyak dramanya, yang itu yang menghambat kita untuk lebih berkembang, dan itu yang bikin semeraut yang di kepala. Kita sudah baik-baik tapi dosennya ya. Betul. Oke. Kita ke Fadil. Ya, kalau saya salah satu penghambat ya. Saya juga tadi kembali ke 3 kata. Yang pertama kan ngoding. Nah, itu salah satu penghambatnya. Anak IT itu dia paling benci dibilang warna merah. Karena biasanya warna merah itu menggambarkan cinta untuk umum ya. Tapi kalau warna IT itu warna merah adalah musuh karena error. Itu salah satunya. Dan kemudian pastinya tidak jauh dari praktikum, tugas-tugas proyek yang diberikan. Kita kan kebanyakan proyek itu biasa dalam 1 minggu ada 8 PBL, ada 5 PBL, dan itu semuanya proyek. Nah itu yang bikin kita kewalahan hingga capek. Bahkan ada di titik-titik paling rendah itu. Iya, sebagai mahasiswa tuh. Berarti daerah dosen aman ini? Kalau dari dosen TIK semuanya aman. Iya. Berarti kalau TIK itu gara-gara tugasnya, kalau AN karena gara-gara dosen. Oke. Lanjut. Berarti memang tiap jurusan teman-teman punya masing-masing bebannya ya. Nah, kalau ngomongin culture mahasiswa, pasti ada kebiasaan khas yang cuma dipahami jurusannya tertentu. Di jurusan kalian masing-masing, culture yang paling melekat itu apa dari kita? Kalau culture anak IT ya, coba lihat dari satu saja. Kita bisa melihat dari sudut pandang satu saja. Kalau anak IT, dia selalu bawa tas yang besar. Itu dia. Itu dia selalu membawa tas yang besar. Isinya apa? Laptop. Terminal, colokan. Itu harus include itu kalau untuk anak IT. Bukan laptop ini Iya, harus laptop yang berat. Spek berat gitu, Spek gaming tuh. Oke, lanjut ya Yusuf. Kalau berbicara soal culture yang ada di jurusan lain itu, saya kembali lagi ke poin yang saya sampaikan 3. Itu adalah rapi. Yang dimana itu sebenarnya penampilan adalah khas yang perlu diperhatikan dalam jurusan administrasi niaga. Karena kita itu semacam menggambarkan orang-orang kantor. Itulah kenapa AN identik dengan banyaknya cewek-cewek cantik. Dan pokoknya banyak orang-orang menarik di dalam jurusan itu. Jadi bukan cuma rapi secara tugas, dia harus secara looks juga rapi. Kalau mau cari cewek cantik, AN ya. Oke, lanjut. Kalau dengar kata mahasiswa teknik, orang-orang itu pasti langsung identik sama begadang. Menurut kalian, ini memang fakta di lapangan atau sebenarnya cuma stereotip saja? Kita bisa tanya dari perspektif yang teknik. Kalau begadang anak teknik kayaknya bukan anak teknik deh. Basic standar mahasiswa itu adalah begadang. Standar mahasiswa adalah begadang. Karena kalau saya mau menunjukkan kata teknik, saya dari sebelum
kuliah pun saya sudah begadang terus tiap pagi. Oh, Iya. oke. Ya, untuk kita nggak pandangannya kepada yang teknik gitu. Eh, karena saya sering bergaul dengan teman-teman Iya, teknik, iya. jadi ya walaupun saya bukan teknik, saya biasa ikut dengan budaya-budaya mereka yang begadang seperti itu. Tapi betul juga yang disampaikan oleh saudara Pak Fadil yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan gara-gara mahasiswa itu orang begadang, tapi memang dari kebiasaan-kebiasaan Iya, kemarinnya yang kebiasaan. terbawa sampai mahasiswa, dan terlebih didorong dengan ditambah dengan tugas-tugas toh. Nongkrong-nongkrongnya Kenapa lebih intens lah begadangnya, ya hampir Iya. tiap malam. hampir tiap malam. Jadi, Betul. betul. Jadi sebelum masuk kuliah pun kita sebenarnya juga ada. Iya, Tambah lagi suka. tugas-tugas makin di-push lagi. Oke, selanjutnya jujur kayaknya kehidupan mahasiswa memang ini tidak jauh dari deadline ya. Pernah tidak sih kalian ada di titik tugas atau praktikum yang bikin waktu tidurnya itu berantakan dan lupa istirahat? Betul lupa, tidak pernah istirahat. Mungkin dari kita. Kalau bicara soal tugas itu sebenarnya bukan gara-gara tugasnya berat sehingga kita bisa jadwal tidur berantakan, tapi lebih ke kebiasaan buruk, yaitu menunda-nunda. Iya. Jadi kayak kebiasaan saya itu saya bilangnya itu jam produktif saya itu di jam 12 sampai ke atas lah. Jam 12 malam ke atas itu jam produktif untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi saya itu biasa simpan, walaupun saya free sebelum jam 12 malam itu, saya tetap nanti belum jam produktifku. Nah, seperti itu. Jam produktif ya teman-teman. Iya, betul. Ada jam produktif. Ada jam kita itu. terbangnya. Kalau gitu. Iya, kalau kita berbicara soal tugas, saya juga tidak jauh dari saudara Yusuf yang disampaikan. Kalau mau kita fokusnya kerja itu jam 12 ke atas, jam 12 sampai pagi. Baru kalau mau bagus, kalau mau cepat selesai itu minimal deadline P. Kayak semisal sebentar pagi deadline-nya baru kita kerja karena baru serius. Itu mungkin saya tidak tahu itu realita mahasiswa menunda-menunda sesuatu atau dari diri kita masing-masing. Apalagi kayak butuh juga waktu untuk nongkrong toh, ngopi kah, apakah. Kopi itu perlu sekali untuk ditemani ki nugas. Begitu Ji. Jadi itu otaknya baru betul-betul bekerja kalau urgent, Iya. deadline didekati, baru nyala itu otak. Kebiasaan ki. Oke. Selanjutnya, nah biasanya circle pertemanan tuh mulai terasa penting tidak sih? Nah, menurut kalian itu seberapa berpengaruh circle dalam kehidupan kuliah? Karena selain lingkungan pertemanan, banyak juga mahasiswa yang menemukan lingkungan kedua mereka lewat organisasi kampus. Mungkin dari kita. Berarti ini circle pertemanan di dunia perkuliahan dan organisasi. Betul. Iya. Kalau menurut saya circle pertemanan di dunia perkuliahan itu kalau mau saya bilang sangat penting, apalagi bagi anak perantau toh. Penting sekali. Yang pertama, kalau mereka saya semisal kayak saya harus juga pintar-pintar cari teman. Bukan memilih ya, cuma harus menyesuaikan dengan kita. Kayak tugas kalau kan biasa ada teman itu yang betul-betul malas. Kan beda-beda pertemanan, beda-beda itu pertemanan circle. Ada yang bisa dibilang circle buruk, kebiasaannya buruk. Ada juga yang baik. Tapi tergantung dari kitanya lagi. Biar kita ikut dalam circle buruk itu, tapi kita jangan ambil buruknya. Kita ambil baiknya. Seperti itu. Kalau saya sih diriku fleksibel Kak. Saya tidak melihat siapa dia. Tapi kalau saya bisa berteman dengan dia, kenapa tidak? Ya, kalau di dunia organisasi itu circle, kita tidak bisa bilang itu per circle dalam dunia organisasi karena dalam satu organisasi itu kita satu keluarga ki. Jadi itu dalam satu circle satu organisasi, begitu. Kalau kita kata Isu. Kalau berbicara soal circle di dunia perkuliahan ini saya agak sedikit, maksud saya perjelas ya, pendapat saya tentang circle itu adalah orang yang terus ditemani bawa teman untuk bersama-sama terus toh. Nah, tapi untuk saya, pandangan saya untuk di dunia perkuliahan, circle itu yang betul-betul ditemani itu tidak ada. Jadi saya tidak punya circle semenjak masih maba, karena bagi saya itu saya pegang prinsip semua orang ada masanya. Semua orang ada masanya. Jadi kayak saya tidak menetap ke orang ini untuk terus
Sama-sama. sama-sama, karena saya berpikir dunia perkuliahan adalah tempat yang paling tepat untuk berkembang. Makanya saya terus berpindah-pindah untuk mencari teman baru. Jadi kayak kalau kita berbicara soal buat teman yang selalu dibawa yang sama-sama terus, itu saya tidak punya yang betul-betul sama terus. Nah, kalau kita berbicara soal di lingkup organisasi, itu sebenarnya betul sekali yang disampaikan oleh Saudara Fadil, karena itu adalah satu kesatuan. Nah, dampak juga circle itu apa ya, kayak pertemanan di dunia organisasi itu saya juga rasakan dampak bukan hanya sekedar dalam lingkup organisasi saya saja, tapi melalui organisasi saya itu saya bisa mendapatkan teman-teman baru saya. Jadi kayak bukan sampai ke tahap circle yang betul-betul sama terus, setidaknya saya punya teman-teman baru yang sehingga itu yang bisa menjadi saya lebih berkembang, lebih luas cara memandang dunia. Tidak stuck di. Iya, betul. Oke, lanjut. Nah, selain aktif sebagai mahasiswa di jurusan masing-masing, kalian juga dipercaya menjadi pengurus sebuah himpunan mahasiswa. Nah, menurut kalian tantangan terbesar dalam membagi waktu antara kuliah dan organisasi itu apa? Mungkin bisa dari Kak Iso. Tantangan terbesar dalam membagi waktu itu sebenarnya paling susah untuk ditentukan itu kalau misal dalam konteksnya perkuliahan ya, tugas-tugas perkuliahan itu lagi mepet, seperti yang kayak menunda-nunda, tunggu sampai deadline-nya, dan pada saat itu juga ada kegiatan yang bersamaan. Itu yang paling susah untuk bagaimana ini. Tapi kalau saya sendiri itu ada di posisi itu, saya kembali ke niat awal saya. Niat awal saya kan mau kuliah, jadi saya tuntaskan dulu untuk tugas-tugas di perkuliahan saya, baru saya menyusul ke kegiatan tersebut sebagai tanggung jawab saya sebagai pengurus. Betul sekali. Tetap dikerjakan dua-dua ya teman-teman. Oke, lanjut Kak Fadil. Ya, kalau saya berbicara masalah tugas dan organisasi, sebenarnya kurang lebih dari Yusuf. Kita bukan bilang mengesampingkan tugas kita atau jabatan kita, tapi itu lagi kita merantau ke kampungnya orang ya untuk apa? Pastinya kan kuliah atau otomatis kita utamakan akademik. Cuman kalau ada di posisi atau di fase ini tugas sangat penting dan ini juga kayak kegiatan atau rapat sangat penting. Saya biasanya kan anatik biasanya kerja di laptop saja, toh. Jadi kita kerja sambil rapat itu. Ya itu. Double job. Iya, betul sekali. Cara manajemennya. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa juga kerja dulu tugas sebelum-sebelumnya atau tunda-tunda ya. Jangan menunda-nunda. Oke, lanjut. Karena kadang bukan cuma tugas yang bikin capek, tapi juga tekanan selama kuliah itu sendiri. Pernah tidak sih kalian merasa capek sekali sampai ada di titik, mau gak menyerah? Dan biasanya apa yang paling jadi penyebabnya? Mungkin dari Kakak Fadil. Ya, kalau sebagai mahasiswa, realita mahasiswa kayaknya semua pernah ada di posisi itu. Di posisi di mana pertama dia pikirannya, mungkin saya salah jurusan. Betul sekali itu. Betul sekali. Ya, mungkin saya salah jurusan, saya mau keluar begini. Tapi secara fakta di lapangan, kalau kita berbicara begitu, pasti faktornya adalah tugas lagi. Deadline yang terlalu banyak. Sehingga kita menunda hingga menumpuk itu deadline-nya. Seperti itu, Ji. Kalau kita mau berbicara tentang di titik paling rendahnya itu sebagai mahasiswa. Menunda tugas, mana juga tugas organisasi kalau mengambil sebuah jabatan yang tinggi. Kalau solusi saya itu satu di kuncinya. Saya tidak kerjakan dulu tugasnya. Saya tidak ada kukerjakan. Pergi dulu menyendiri. Betul. Pergi ngopi, nyudut-nyudut, sambil pikirkan. Setelah itu ini pikiran sudah aman, maksudnya refresh me, pergi kerja. Gitu. Karena kalau kita bekerja dalam posisi pusing atau tidak lagi fit, itu tidak akan selesai. Saya kalau begitu. Kasih waras dulu ini. Iya. Gitu. Kasih evaluasi diri dulu. Betul sekali. Kakak Yusuf. Kalau berada di posisi yang hampir menyerah itu sebenarnya menyerahnya betul tadi 11-12 dengan apa yang disampaikan Saudara Fadil, tapi faktor-faktor yang menyebabkan sampai di titik itu saya sebenarnya bukan karena tugas dan lain sebagainya, tapi
saya sering bertanya, untuk apa saya begini? Untuk apa, Bertanya ke diri untuk apa sendiri. saya begini? Pertanyakan eksistensi. Oke. Betul, karena yang poinnya itu, poin utama itu adalah saya salah jurusan. Iya. Nah, Iya. itu yang saya bertanya, poin selanjutnya itu adalah, untuk apa saya seperti ini? Saya sudah tahu bilang salah, tapi kenapa saya tetap begini ya? Itulah titik paling, wah, ada pemikiran liar yang mengatakan, berhenti mak deh. Nah, sampai di tahap itu. Tapi karena cara untuk saya mentaktisi itu adalah salah satunya yang disampaikan oleh saudara Fadil, dan juga memotivasi diri saya dengan prinsip seperti ini. Saya pakai prinsip itu kayak semacam membenarkan niat dulu, membenarkan perasaan, baru memperbaiki visi ke depannya. Itulah yang saya terapkan sampai sekarang. Kenapa saya bisa sampai di tahap Semester akhir. sampai semester akhir. Oke. Ya. Semester akhir ya. Jadi kita juga punya di titik terendah. Bes, sama Saya bahkan pernah sampai bilang nggak begini, ya Allah dunia jin. Ya Allah, dunia jin. dunia jin. Oke, lanjut. Banyak mahasiswa yang ingin aktif di organisasi, tapi sering khawatir nilai kuliahnya terganggu. Nah, kalau dari pengalaman kalian, organisasi justru membantu pengembangan diri atau malah menjadi beban tambahan? Mungkin bisa dari Kakak Yusuf. Itu adalah salah satu yang paling sering tersebar ke dunia kampus ya, yang kayak semacam organisasi itu menghambat proses pembelajaran dan sampai menurunkan IP toh. Saya notice itu pada saat itu pernah saya sadari bahwa di semester 3 itu, awal semester 3 itu saya sempat berpikir seperti itu, tapi saya ambil perspektif berbeda. Bagaimana kalau ini kata-kata orang seperti ini, tapi saya tidak pernah rasakan bagaimana kenyataan seperti itu. Itulah kenapa saya pada saat semester 3 dan 4 itu saya mencoba men-challenge diri saya sendiri. Saya aktif di sekaligus 4 organisasi. Wow. Aktif di 4 organisasi. Itu dalam lingkup kampus semuanya. Terus saya pokoknya sebelum saya melakukan itu, saya patok bahwa saya mau patahkan ini mitos. Nah, sebelumnya dari IPK saya yang ada di bahkan kan katanya itu dari ambis bakalan turun sekali. IPK saya itu ada di tahap pada saat semester 2 selesai itu ada di 3,7. Terus saya mau challenge dong. Nah, pada saat saya masuk organisasi, saya betul-betul aktif dalam 4 organisasi ini, dan outputnya itu sampai ke mematahkan mitos tersebut. IPK saya meningkat bahkan jauh daripada ekspektasi saya. 3,85 itu adalah hal yang paling sangat di luar dari di bawah IPK semester 3 dan 4 itu saya tidak ada, IPK saya tidak ada di bawah 3,85. Wow, tidak berdampak negatif. Kalau kita, Ya, kalau saya itu kan tadi perspektif untuk pribadinya. Kalau saya secara umumnya ya, kayaknya ini memang yang selalu bertentangan dengan mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa organisasi, ini yang selalu bertentangan. Tapi kalau menurut saya, apakah organisasi ini berdampak atau tidak ke nilai tak, tergantung dari orangnya lagi, kembali ke orangnya lagi. Dari segi prioritas, kalau saya kayak di himpunan mahasiswa TIK, itu memang kita utamakan akademik daripada organisasi. Cuman dari orangnya lagi, biarpun kita mengutamakan akademik, kalau dari orangnya tersebut yang lalai akan hal akademiknya, itu tidak bisa antisipasi seperti itu, karena kan itu dari kepribadiannya, Mi. Kalau saya seperti itu, Ji. Kalau nilai dan organisasi itu dua hal yang berbeda, Ki. Nilai ya untuk akademik, organisasi ya untuk pengembangan dirimu. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya pun sendiri merasakan ya bagaimana dampaknya organisasi ke kehidupan kuliah, dan organisasi itu betul-betul ajar Kak bagaimana kita berpikir di under pressure gitu. Iya, betul. Nah, di kehidupan kuliah juga seperti itu, bagaimana kita harus kerja tugas di bawah pressure deadline apa segala macam. Bakal terbiasa gitu teman-teman. Dan oke, lanjut. Kalau menurut kalian sendiri, mahasiswa sekarang tuh lebih banyak tertekan karena lingkungan kampus atau justru tekanan dari diri sendiri? Mungkin dari Kakak Fadil. Kalau saya
kan beda-beda itu dari apa ya? Ada yang dibilang Gen Z, ada juga Gen Alpha, tuh milenial. Kita tidak tahu masuk golongan mana ini ya. Kalau dari muka mungkin milenial sedikit. Tapi kalau dari umur Gen Z tuh. Iya. betul. Kalau apa? Kalau kita dari sekarang itu bukan sebenarnya dari tekanannya, tapi dari derita lagi. Dari derita bagaimana kayak ceritanya menghipnotis ini derita sendiri. Kita yang bikin pusing sendiri derita. Bilang, semisal ada muncul pertanyaan, kenapa saya harus begini? Padahal sudah lakukan Mi. Kenapa saya harus begini? Padahal sudah lakukan Mi. Kemudian yang paling titik rendahnya juga itu mungkin saya salah jurusan ini kayak saya ya. Kalau saya mau melihat background sekolah menengah saya itu tidak ada background IT-nya karena saya di SMA, bukan apa SMK. Jadi betul-betul saya masuk di dunia perkuliahan itu dari nol. Dari nol. Saya cari teman yang pintar yang basicnya SMK, saya duduk selalu di dekatnya. Kalau semisal ada pembelajaran atau praktikum, saya minta diajari. Ya itu salah satu taktisi saya kemarin. Seperti itu kalau saya sih. Oke, kalau Kakak Yusuf. Kalau bicara soal tekanan-tekanannya itu kayak sebenarnya antara itu tekanan dari kampus atau lingkup kampus atau Diri diri sendiri. sendiri itu sebenarnya bagi saya sendiri ya itu kebiasaan saya itu yang kadang sampai tahap merasa ditertekan itu sebenarnya dari dampak kebiasaan buruk-buruk saya. Itu jadi kayak saya tidak pernah menyalahkan lingkungan kampus saya karena saya yang kontrol diri saya sendiri. Iya, betul. Nah makanya itu semacam kita bagaimana caranya mengatur diri kita bahwa sehingga kita bisa itu semacam tidak bebas dari tekanan. Nah makanya itu saya biasa salahkan kalau saya ditertekan siapa suruh begitu. Jadi saya sering bicara dengan diri saya sendiri. Jadi kayak kalau saya merasa tertekan, nah diri saya yang versi B mengatai bahwa diri saya yang versi A siapa suruh begitu kemarin, kayak misal menunda-nunda. Saya merasa tertekan bilang, wah tugasku kenapa lah adik mobilan ini banyak sekali. Nah, diri saya yang B mengatai bahwa kenapa kau tidak kerja dari kemarin. Itulah dampak yang itu kenapa saya bilang penyebabnya itu ada dari diri sendiri. Kan kita yang mau, berarti kita yang kontrol. Betul. Oke, lanjut. Sebagai pengurus himpunan yang sering berinteraksi dengan banyak mahasiswa, menurut kalian masalah atau tantangan yang paling sering dihadapi mahasiswa-mahasiswa saat ini itu apa? Lebih ke tantangan mahasiswa itu kadang agak kurang dalam mengembangkan dirinya. Jadi kayak semacam mereka itu hanya sekedar, sorry ya saya agak sedikit menyinggung orang mahasiswa yang kupu-kupu karena oke lah kalau mereka itu pulangnya untuk kerja, tapi yang betul-betul pure kuliah langsung pulang tanpa ada kegiatan tersebut. Jadi kayak semacam itu kebiasaan seperti itu yang kayak kurang. Kalau misalnya itu apa kalian sampai di tahap mahasiswa kalau mengembangkan diri kalian semacam kalian tidak mau mengembangkan diri kalian seperti itu. Betul. Sudah explore. Kalau kita Ya, kalau saya terkait kita sebagai pengurus organisasi ya bagaimana melihat realitas mahasiswa, sebenarnya kurang lebih juga disampaikan oleh saudara Yusuf. Saya juga sangat menyayangkan ya dari teman-teman yang sudah kuliah pulang. Cuman itu lagi kita dari kepribadiannya masing-masing, dia basicnya seperti apa, dia sukanya seperti apa. Kalau memang dia tidak ada basicnya di organisasi itu betul-betul. Dan menurutku organisasi adalah tempat salah satu untuk berkembang. Bagaimana cara kita kan kayak ada materi-materi retorika, public speaking dan lain sebagainya. Dan betul-betul yang saya dapat di organisasi itu saya tidak dapat di bangku perkuliahan seperti itu. Dan kalau kita juga melihat secara garis besar realita mahasiswa itu, kalau melihat mahasiswa sekarang dia kurang paham akan hal organisasi, apalagi kayak kata teknik. Orang pemikirannya keras, begini. Ternyata sebenarnya tidak ada yang keras. Apalagi itu di sistem politeknik. Itu bukan keras tapi tegas. Bagaimana kita diajarkan langsung terjun ke lapangan, kayak administrasi atau akuntansi. Dia betul-betul dari awal itu ada memang aturannya harus rapi. Supaya apa? Mereka nanti terjun di dunia kerja, kebiasaan nih.
ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa. Nah, Hmm. seperti itu. Yes, karena ada juga yang tidak kita dapat sebenarnya Iya betul. di kuliah, kita dapat di organisasi. Bagaimana kita juga kerja dengan tim, dengan orang-orang yang berbeda, itu akan dipakai di kehidupan kerja. Betul sekali. Lanjut, belakangan juga sering muncul fenomena mahasiswa yang datang ke kelas cuma demi absen. Menurut kalian itu terjadi karena memang mahasiswanya malas atau ada faktor lain? Absen. Hmm. Dan itu kayak semacam ada waktu, apalagi yang betul-betul hanya absen dan tidak memperhatikan mata pelajaran, mata kuliah toh. Jadi kayak semacam untuk apa kalian kuliah? Betul-betul kalian spend waktu kalian untuk datang absen, hasil nol. Itu semacam apa ya? Bagi saya rugi sih kalau seperti Iya. itu. Seperti mahal loh. Oke, kita. Kalau kalau saya mendengar kata-kata seperti itu sebenarnya agak sarkas ini ya. Saya bilang dia malas lah. Iya, malas lah. Kenapa? Yang pertama, kali semisal apalagi dia anak rantau tuh, orang tuanya sudah kerja keras, banting tulang untuk carikan uang, kalian ongkosi kosnya, kendaraannya, device-nya dan lain sebagainya. Tapi kalian ke kampus hanya duduk, absen, pulang. Kalau saya mending tidak usah kuliah kalau begitu. Apa yang mau mereka cari? Apa yang mereka dapat? Tidak ada, atau setidaknya kau duduk di situ mendengarkan adalah seberapa kata atau seberapa materi yang kau bawa pulang. Kalau hanya mendengar duduk absen ke kelas setelah itu pulang, itu masih dewa saja kalau begitu. tidak ada feedback untuk negara nanti. Jangan merugikan diri sendiri. Iya. Kita juga merugikan orang tua. Orang kita. tua betul Iya. sekali. Jangan buat sia-sia effortnya mereka. Oke, lanjut. Kita ngomongin tugas nih. Kalau di jurusan kalian lebih berat tugas kelompok atau tugas individu? Mungkin dari Kapal. Kalau dari saya antara tugas kelompok dan tugas individu itu dia balance. Yang pertama, tugas individu memang paling berat itu karena kita sendiri. Nah, apalagi kayak proyek-proyek besar. Tapi kembali ke tugas kelompok, kalau kita dapat teman kelompok yang tidak aktif ceritanya atau bodoh amat akan hal proyek itu, sama aja tugas individu beratnya. Seperti itu, apalagi kan di dunia perkuliahan beda-beda orang karakternya seperti apa, beda-beda orang pemahamannya. Kayak di jurusan TIK tepatnya di prodi saya itu teknik multimedia, kita di dalam itu belajar banyak hal, bukan hanya satu bidang. Banyak hal, ada jaringan, ada desain web, ada aplikasi, videographer dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengerjakan satu proyek mata kuliah, mungkin semisal ada 4 orang dalam satu kelompok, dalam 4 orang itu mungkin ada 2 orang yang jago di bidang itu, tapi yang 2 orang itu bisa saja dia tidak tuh, karena kita bukan dituntut untuk mengetahui keseluruhan, tapi memang arahan dari dosennya minimal ada salah satu yang kau bidangmu di situ betul-betul mudalami seperti itu kalau saya. Kalau kita Kalau berbicara soal tugas individu dan kelompok, ini sebenarnya kalau saya harus memilih yang mana yang saya lebih pilih tugas individu. Karena saya jujur agak susah mengontrol orang-orang yang sekelompok saya, karena saya orangnya perfeksionis dalam melakukan tugas. Jadi kalau misal ada teman-teman saya yang kurang, jujur saya agak biasa belak-belakan menyampaikannya, bilang, kenapa begini caramu? Saya tidak pandang gender siapapun kau. Kalau misalnya kau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kau bakalan saya langsungkan kayak saya sampaikan langsung. Nah, tapi kalau bukan berarti tugas kelompok itu juga betul-betul jelek, tapi saya juga merasa dampak baiknya itu adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri bekerja dalam suatu tim. Itu juga dampaknya yang bagus lah kalau kita berbicara soal kelompok. Tapi kalau perlu memilih yang mana yang baik dan yang mana yang betul-betul baik dan betul-betul buruk, saya tidak bisa cap yang mana baik yang mana buruk, karena betul-betul semuanya itu ada plus minusnya masing-masing seperti itu.
Baik, lanjut. Nah, ini juga sering jadi perdebatan di kalangan mahasiswa. Menurut kalian, IPK itu benar-benar menentukan masa depan atau tidak sih? Mungkin dari Berbicara soal IPK itu sebenarnya bukan sebagai jaminan suatu masa depan. Bagi saya tuh IPK itu sebagai penunjang dalam masa depan. Saya sering mendengar suatu kisah IPK-nya rendah tapi kerjanya bagus. kerja apa nih semacam mereka itu bisa keterima dalam suatu dunia kerja itu gara-gara dunianya atau pengalamannya bagus. Nah, coba kita balik ke perspektifnya bagaimana kalau dia cara kerjanya itu bagus, lingkungannya bagus dan IPK-nya tinggi. Bisa saja dia lebih daripada apa yang dia dapatkan. Jadi menurut saya itu IPK bukan sebagai suatu jaminan sukses tidaknya, tapi sebagai penunjang yang bisa bahkan lebih tinggi lah potensinya kalian bakal menemukan suatu pekerjaan atau suatu cita-cita kalian lebih tinggi lah tercapainya, potensi tercapai itu lebih tinggi. Kalau kita ada kapan? Ya, kalau saya terkait IPK, saya juga sama seperti saudara Yusuf. IPK bukan itu kunci kesuksesan. Kalau ada bahasa istilahnya itu mahasiswa, IPK hanyalah angka. Iya toh? Iya, kalau berbicara IPK, apalagi terutama di jurusan TIK, itu kita tidak melihat angkanya, tapi apa yang perlu kita bangun apa yang perlu kita persiapkan selama kuliah itu adalah portofolio. Portofolio di mana untuk kita bisa terjun di dunia kerja. Orang bisa melihat portofolio kita apa, kita bidang jadi mana. Kalau IPK itu dikesampingkan, Ki. Ceritanya kalau mungkin lihat halaman kedua IPK, halaman pertama itu portofolio. Kalau saya begitu, Ji. IPK hanyalah angka. Iya. Hanyalah angka. Jadi perbanyak portofolio kita ya. Iya, portofolio. Oke, lanjut. Selama aktif di himpunan, pelajaran atau skill paling berharga apa yang kalian dapatkan yang mungkin tidak diajarkan secara langsung di dalam kelas? Mungkin dari Kakak Padio. Kalau apa benefit yang saya dapat di himpunan atau tepatnya organisasi jurusan ya? Yang pertama kita bisa lihat di sini, Meta, bagaimana kita berbicara. Orang kan biasanya kalau awal berbicara itu gemetaran, kita santai di sini, biasa saja. Dan saya andaikan bukan gara-gara himpunan, saya tidak kenal mungkin dengan saudara di sini di samping saya. Itu adalah salah satu plus bagi diri saya. Apalagi saya suka dengan berteman dengan orang-orang yang berbeda, suka bersosialisasi, dan saya orangnya cukup humble akan hal itu. Saya hening rasanya kalau saya sendiri. Saya butuh siapapun teman saya yang bisa saya temani. Biar itu saya tidak akrab, saya mencoba mengakrabkan karena jujur, saya itu orangnya fleksibel ke orang. Saya yang menyesuaikan ke orang. Saya tidak perlu orang menyesuaikan ke saya. Seperti itu kalau saya sih. Kalau bicara soal apa tadi benefitnya ya, skill yang paling berharga di organisasi. Kayak semacam hal yang paling kita seperti ini dulu. Saya pernah baca suatu hal itu yang dimana itu kalau kita berbicara soal jurusan administrasi niaga itu bengkelnya atau laboratoriumnya jurusan administrasi niaga itu adalah himpunannya. Karena berbeda dengan teknik. Teknik kan ada semacam bengkelnya, ada labnya untuk mengasah dan mengembangkan skillnya. Berbeda dengan administrasi niaga yang fokusnya itu, kita ambil contoh yang semacam di univ lah. Jurusan administrasi niaga atau administrasi publik dan sejenisnya itu ada di masuk fakultas sosial, fakultas sosial, FISIP dan lain sebagainya. Itulah menandakan bahwa administrasi niaga itu penetrasinya adalah bersosial. Nah, caranya untuk bagaimana kalau kita hanya sekadar di kelas itu mengembangkan diri dan apalagi penetrasinya sosial terbatas. Di kelas saya itu hanya sekitar 20-an orang. Nah, berbeda kalau ada di himpunan. Himpunan itu lebih ke arah bagaimana saya bisa bersosial dengan banyak orang. Itu sebagai bengkel atau laboratorium saya sebagai mahasiswa administrasi niaga. Pun juga salah satu benefit skill yang saya dapat dari himpunan itu adalah semacam komunikasinya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar ke teman-teman atau orang yang baru dikenal. Itu kayak lebih gampang lah karena terbiasa dengan
terkhusus di forum-forum rapat. Ya betul. Forum-forum rapat itu adalah bagi saya kayak semacam ujian untuk melatih komunikasi skill. Itu kenapa saya sering berbicara dalam situasi rapat. Nah, terus yang poin tambahan itu, kalau istilah sekarang yang lagi viral itu, kita tahu bagaimana caranya ngolah. Ngolah, bagaimana itu, kalau istilah kasarnya itu bagai menjilat. Menjilat. Itu adalah skill yang paling agak agak sederhana, tapi sebenarnya berdampak baik untuk ke masa depan. Kalau kita tahu bagaimana caranya skill ngolah atau menjilat itu akan lebih licin lah. Sehingga kalau kita mau berbicara dengan orang-orang yang ada di atas dan yang stratanya lebih tinggi lah. Seperti itu. Jadi banyak hal realistis kehidupan yang diajar sebenarnya di teman-teman. Oke, selanjutnya kalau boleh jujur, apa hal yang paling relate menurut kalian yang cuma dipahami sama anak-anak di jurusannya kalian masing-masing? Mungkin dari Kak Yusuf. Lebih ke bagaimana caranya kayak semacam output dari mahasiswa administrasi niaga itu lebih ke mahasiswa itu lebih ke bagaimana caranya mengolah suatu resiko. Itu adalah hal yang saya rasa agak kurang kalau kita berbicara dengan jurusan-jurusan lain. Karena di administrasi niaga itu kita betul-betul bukan hanya sekedar mengerjakan suatu pekerjaan kantor atau memanajemen suatu perusahaan atau bisnis, tapi kita juga bagaimana caranya memanajemen diri kita dengan orang lain, bagaimana cara kita bersosial. Itu adalah skill yang betul-betul dimiliki, yang betul-betul memahami dan menekuni skill yang ada di administrasi niaga bakalan lebih ke dia tahu bagaimana cara bersosial yang baik, bagaimana manajemennya, kayak analisis ada cara menganalisis seseorang dan apapun itu salah satu yang menjadi pembeda antara jurusan administrasi niaga dengan jurusan-jurusan lainnya. Bagaimana cara melihat risiko dan bagaimana cara memilih yang mana yang paling low risk, minim risiko. Menganalisis manusia pun ada ya. Betul. Kalau kita Kak, Tadi pertanyaannya apa? hal yang paling relate menurut kalian di jurusan? Kalau hal yang paling relate di jurusanku, yang pertama sebenarnya kita juga mengedepankan itu kerapian. Iya, mengedepankan kerapian karena output dari kata garis besar TIK itu juga perkantoran, bukan dunia lapangan kayak terjun sebagai anak ekskavator itu yang tambang-tambang, bukan. Iya, itu juga pertama kerapian. Kemudian yang kedua adalah ketelitian. Ketelitian dalam mengerjakan sesuatu, apalagi itu coding, hanya titik koma saja itu bisa membuat kayak satu dunia itu hancur. Atau mood orang itu langsung berubah karena pasti langsung warna merah di codingnya. Ketelitian, kemudian paling penting sekali itu manajemen waktunya, pembagian waktunya bagaimana. Karena itu menurutku cukup relate ya di jurusan TIK, apalagi orang-orang sibuk antara biasanya ikut lomba dan lain sebagainya. Kemudian yang paling krusial itu sebenarnya yang relate malasnya. Ada? Kayaknya krusial sekali itu malas deh. Karena kita tidak bisa antisipasi akan hal itu. Bisa saja setelah 5 menit kemudian tiba-tiba dia malas. Itu menurut saya secara garis besarnya relate-nya itu mahasiswa TIK seperti itu. Nah, tadi saya setuju sekali yang bagian ketelitian di. Iya. Nah, kita tuh harus baca coding dari Harus atas kita teliti. sampai bawah. Susah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kan kehidupan kampus di media sosial sering terlihat estetik atau menyenangkan sekali. Nah, kalau dibandingkan realita yang kalian jalani sehari-hari, menurut kalian itu sesuai tidak? Mungkin dari Kak Fadil. Kalau ini melihat dari sosial media ya, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kampus, itu kampus yang dia tampilkan di sosial media hanyalah baiknya. Kalau buruknya terlalu banyak. Kalau untuk kampus, mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini ya karena agak sensitif. Tapi mungkin dari teman-teman sudah tahu apa yang buruk dalam kampus kita. Bahkan ada yang viral sampai seluruh media yang ada di kurang 50% lah media yang ada di Indonesia itu kayak berita-berita
sudah menyebarkan hal itu. Jadi itu berbanding terbalik. Yang ditampilkan nyala bagusnya, yang jeleknya dibungkus dan ditampilkan seperti itu. Jangan terlalu ribut, nanti dia marah. Oke, kalau kita Kak. Sebenarnya kalau dalam lingkup kampus yang betul-betul umum itu betul yang disampaikan oleh saudara Fadil, tapi kalau saya berbicara soal jurusan saya itu administrasi niaga, yang dimana itu looksnya kalau di media sosial dan lain sebagainya, platform-platformnya ini itu estetik lah, Oh iya. santai lah, kayak orang-orang yang betul-betul kayak semacam gabut datang kuliah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Oh iya. Betul, kayak penampilan memang looks rapi, tapi yang ada di sini, yang ada di kepala, nah itu yang amburadul. Jadi kayak betul yang tadi, tidak mungkin dong kita bakalan expose dan pamerkan itu hal yang jelek. Iya, tidak mungkin. Betul, pasti kita tampilkan hal yang menarik. Walaupun betul sempat terekspos yang hal-hal yang negatif tersebut. Hal negatif. Tapi ya kita bahas di meja kopi saja kalau soal Meja bundar. Iya sih, saya lihat kalau cewek-cewek AN itu rapi sekali dengan tote bag-nya, cantik sekali. Boleh lah. Ternyata mereka juga ada amburadul di otaknya. betul. Semoga orang punya masalah begitu deh. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke segmen yang seru selanjutnya, saya mau tanya satu hal lagi. Menurut kalian, organisasi mahasiswa saat ini masih relevan tidak untuk pengembangan diri mahasiswa? Dan kenapa teman-teman mahasiswa perlu mempertimbangkan untuk ikut berorganisasi? Kalau dilihat dari masa sekarang, mungkin dari Kak Reza. Kalau kita berbicara soal pengembangan atau program-program kampus itu seperti magang dan lain sebagainya itu, kalau teman-teman itu bisa dapat semacam program-program itu, saya sarankan lebih fokus ke itu. Tapi kalau teman-teman namanya kan ini program juga terbatas, bukan untuk semua mahasiswa. Maka dari itu orang yang tidak kedapatan program-program tersebut, sebaiknya kalian masuk ke organisasi untuk menjadi wadahnya kalian untuk pengembangan diri. Karena kalau kalian melewatkan suatu semacam dunia berorganisasi itu, kalian semacam tidak ada wadah untuk mengembangkan diri. Tapi kalau saya mau compare ke semacam program dan organisasi, program-program kayak magang dan lain sebagainya, kalau kalian keterima ambil itu. Tapi kalau tidak ya silakan ke organisasi. Kalian bisa ditampung, seluruh mahasiswa bisa masuk ke organisasi untuk mengembangkan dirinya dan baik itu hard skill maupun soft skillnya mereka. Seperti itu. Ya, kalau saya setuju banget apa yang dikatakan oleh saudara Yusuf. Kalau kalian dapat kesempatan yang orang lain tidak bisa dapat, silakan ambil. Karena itulah kesempatan tidak datang 2 kali. Ambil itu. Dan kalau teman-teman semisal teman-teman jurusan yang tidak kebagian akan hal itu, coba cari alternatif lain. Ada ceritanya kalau di organisasi itu, kalau kita istilahnya di PNUP ya, ada yang dibilang rumah. Ada rumahmu. Kembali ke rumahmu, dia menyediakan wadah. Kalian mau makan, ada. Kayak misal rumah pada umumnya. Nah, kembali ke situ. Kita bisa mengikuti kayak lomba-lomba PKM, Belmawa, yang dinaungi oleh Belmawa, PPK Ormawa, KMIPN. Seperti itu. Himpunan bisa menaungi akan hal itu, mau dari segi administrasi, atau dari masalah persuratan yang harus diurus oleh kampus, kita bisa bantu dari himpunan seperti itu. Kita harus ambil segala chance yang Iya. ada ya teman-teman. Dan kalau tidak ada organisasi. Betul sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk segmen seru, yakni jawab cepat dan spontan. Oke? Jadi tidak usah terlalu dipikirkan, langsung 3 detik, 1, 2, 3. Gitu. Ya. Kalau deadline sudah di depan mata, apa ritual khas mahasiswa di jurusan kalian? Kapan dulu? 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, semoga tidak ngopi. Selanjutnya, kalau tugas lagi menumpuk, biasanya strategi bertahan hidup mahasiswa di jurusan kalian seperti apa? Yusuf, 2, 3. Kalau tugas lagi menumpuk, biasanya strategi bertahan hidup mahasiswa di jurusan kalian seperti apa? Evaluasi diri dulu. Kalau saya evaluasi diri dan tidur. Oke. Nah, siapa yang paling sering bilang sebentar Ji, tapi tiba-tiba hilang? 1, 2,
Temanku. Siapa itu? Aduh. Adalah. Betul. Bukan saya lah. Bukan saya. Oke. Kalau jurusan kalian dijadikan film, kira-kira genrenya apa? Tuh, Pak. Ya. Apa? Lucu, komedi. Komedi. Ya. Oke. Tuh, Pak. Komputer adalah temanku. Oke. Ada genre gitu ya. Oke. Iya. Oke. Satu kata buat menggambarkan kehidupan mahasiswa sekarang. Tuh, Pak. Ya. Apa ya? Pak. Satu kata yang menggambarkan kehidupan mahasiswa sekarang. Nggak berpikir. Ay, Berat ini kayaknya deh. Serius, ini bukan pertanyaan yang harus dijawab cepat. Satu kata. Satu kata yang menggambarkan Mahasiswa sekarang. mahasiswa sekarang. Malas-malasan. Oke, kita. head on. Oke, Hedon. ya. Motor. Gengsian kita ya guys ya. Oke, lanjut. Sudah nih teman-teman. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Terlalu cepat ini. podcast. Tapi sebelum ditutup, saya mau tanya satu hal, yakni selama menjalani dunia perkuliahan, apa pelajaran hidup yang paling penting yang kalian dapatkan? Mungkin. Lebih ke saya tahu pelajaran hidup saya itu kayak semacam yang paling berharga itu pola pikir saya yang paling berubah. Lebih tahu bagaimana mengambil suatu keputusan dan lain sebagainya, bagaimana menanggapi suatu situasi baik buruknya toh. Dan juga yang paling saya dapat itu bertanggung jawab, tidak lari dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Kalau kita Ya, kalau saya ditanya juga kurang lebih seperti saudara Yusuf. Mungkin itu gara-gara organisasi ya. Yang pertama, kalau saya berbicara sebelum masuk di dunia perkuliahan atau bahkan sebelum masuk di organisasi, pola pikir saya itu saya masih bilang masih dangkal. Memang saya background dan organisasi, cuman beda pemikiran dan sebagainya. Kalau kita sudah naik tingkat ke MAHA, kalau kita sudah naik tingkat ke MAHA dan sampai sekarang itu alhamdulillah pola pikir saya sudah terbuka bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan, bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin. Seperti itu. di kuliah banyak memberikan efek perubahan. Iya, gitu betul ya. sekali. Terlalu banyak sehingga tidak bisa disebutkan satu-satu. Oke, lanjut. Ada pesan untuk teman-teman mahasiswa tidak yang sekarang lagi capek-capeknya menjalani kehidupan kampus? Mungkin kita. Kalau pesan untuk mahasiswa dan mungkin juga ini salah satu pesan untuk diri saya ya. Apalagi teman-teman yang sebelah saya kan kebetulan sudah semester akhir. Nah, yang pertama pasti semangat. Semangat tidak akan luput itu kalau kau tanamkan pada dirimu. Semangat itu memotivasi dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu cara apa argumennya, cuman ingat orang tuamu. Ingat orang tuamu yang selalu menafkahi dan sebagainya, tidak pernah bosan akan hal itu. Kamu minta dia kasih, seperti itu. Dan yang ketiga, selesaikan apa yang kau sudah mulai. Tanggung jawab. Apa yang sudah kau mulai, meski di pikiranmu semua, mungkin ini salah jurusan kah deh, salah pilih prodi kah deh. Tapi itu yang kau pilih, harus kau tanggung jawab. Berani memulai, berani mengakhiri. Kemudian yang ketiga, ini untuk bekal mungkin untuk teman-teman kuliah, karena pastinya kalau sudah lulus dari perkuliahan banyak beban yang harus mereka tuntaskan, banyak misi yang harus mereka selesaikan. Apalagi kayak saya anak pertama ya, terlalu banyak misi yang harus saya selesaikan. Berat punggung. Berat sekali punggung. Sandwich. Aduh, betul. Iya. Kemudian yang ketiga tetap punya pendirian, optimis sama pendirianmu. Apa yang kau sudah impikan dari dulu silakan capai. Itu sih kalau saya. Itu sebenarnya melingkup dari kata semangat nih. Kalau kita Yusuf. Mungkin saya gambarkan dalam 2 kalimat saja. Kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu adalah hal yang paling selesaikan apa yang telah kalian mulai. Dan ikhlas dalam melakukan hal tersebut supaya dampaknya juga bagus. Ditekan. Oke, kalau bisa kembali ke masa awal jadi mahasiswa, satu nasihat apa yang ingin kalian sampaikan ke diri kalian waktu itu? Mungkin. Kalau saya lebih banyak, lebih cepat dalam aktif dalam mengikuti suatu program-program kampus.
Terus yang kedua itu lebih cepat dalam aktif berorganisasi, ambil pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi. Karena saya agak lambat lah, jadi kayak semacam ada waktu yang terbuang sia-sia karena mungkin terbawa dari masa-masa SMA atau yang siswa atau jadi kayak semacam terlalu bisa itu anti organisasi pas saya masih SMA, SMK dan ke bawah begitu. Seperti itu. Oke, kalau Ya, kalau saya berbicara organisasi, saya tidak perlu mengulang untuk mengambil suatu terhadap peran penting di organisasi, karena kebetulan saya itu background organisasi. Dan kalau mau tahu organisasi saya waktu sekolah itu ada 7 lah. Ya, ada 7 lah. Ya, cuman kalau saya dikasih kesempatan satu kali, saya mau memperbaiki atau saya mau lebih terlalu banyak juga fokusnya ke semacam lomba-lomba yang bisa membuat kita jalan-jalan. Karena kenapa? Saya punya prinsip waktu sebelum masuk kuliah ya, saya mau ikut lomba begini supaya ilmunya saya dapat, jalan-jalannya saya dapat. Dibiayai lagi. Iya, dibiayai lagi sama kampus. Saya sebenarnya itu saya mau fokus dengan kayak lomba PKM atau ke KMIPN atau Gemastik. Saya mau lebih fokus ke situ juga. Saya tidak mau mengesampingkan itu karena menurutku itu adalah peluang yang tidak bisa kita ulang kalau dari dapat gitu. Jadi kita manfaatkan waktu Iya. guys kalau masih semester awal toh. Oke, itu saja mungkin kakak. Terima kasih banyak buat para narasumber yang telah hadir pada podcast Himatik kali ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai, semoga obrolan hari ini bisa menemani kalian dan menghibur juga dan membuat kalian merasa bahwa ternyata banyak mahasiswa yang berjuang bersama. Oke, saya selaku host pamit undur diri. Tetap semangat menjalani dunia perkuliahan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Coding bikin stres, podcast bikin refresh. Bye-bye. See you in the next podcast Himatik.